Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi yang cerah ini seperti biasa, Mama kedatangan tamu yang istimewa dari salah satu negara Indonesia. Dari tempat yang akan kita tanyakan seperti apa. Alhamdulillah. Ini ada Bapak Sabila Rasad. Nah, kita suruh perkenalkan. Gimana kabar Pak Sabila? Baik. Panggilannya Pak Sabila atau Rasad? Rasad. Oh, Rasad, bukan Arsyad ya. Arsyad nama nenekku Pak. Alhamdulillah. Macet nggak Pak sini? Dari mana tadi Pak? Saya dari Jakarta tadi. Oh, dari Jakarta ya. Nggak macet? Enggak, alhamdulillah. Oh, kalau enggak- Saya agak siang jalannya. Agak siang jalannya. Oh, alhamdulillah. Bapak silakan perkenalkan dengan pemirsa biar dia tahu, agak ngelihat ke depan biar tahu. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya agak kencengin dikit mungkin. Saya Sabila Rasad. Saya spiritual alternatif. Bisa mengeluarkan energi yang ada di badan manusia seperti tanah, air, api, kayu, logam. Ya, seperti kita ketahui penyakit itu di badan manusia itu intinya dari energi. Oh, gitu ya. Itu Iya. Sahabat dua travel yang dirahmati oleh Allah, ini pengobatan Bapak Sabila Rasad ini yang dipanggil biasa Pak Rasad, itu adalah pengobatan bioenergi cahaya. Oh ya, Pak Rasad, itu pengobatan bioenergi cahaya itu apa sih? Ya, unsur manusia itu sebenarnya terdiri dari tanah, air, api, Tanah, air, api, angin, cahaya. cahaya. Oke. Nah, akhirnya sekarang karena sering itu di manusia, intinya terdiri dari tanah, air, api, kayu, logam. Oh, kayu logam ya. Nah, itu disebabkan, Biasanya disebabkan apa dan bagaimana mengetahuinya Pak? ya disebabkan karena penyebabnya itu biasa dari ilmu-ilmu turunan. Oh, ilmu turunan. Yang kalau dalam agama Yahudi Kristen dibilang dosa turunan. Oh, dosa turunan. Oke. Jadi kita untuk mengetahui orang kena misalkan ada beberapa unsur ini tadi seperti apa? Ya udah umum rata-rata manusia terdiri dari tanah, air, api, kayu, logam itu ya. Itu menimbulkan penyakit Ya, dampaknya dampaknya nanti. Berarti bisa pengobatan kena sihir, pengobatan kena yang ada energi negatif ke tubuh manusia itu sendiri ya. Ada 3 bunda. Ada 3 ya. Penyebab penyakit itu ada ilmu turunan. Penyebab penyakit itu ada 3 ya. Ya. 1 ilmu turunan. Oke. Terus karena belajar, orang-orang belajar gaib, kekebalan, kesaktian. Nah itu badannya jadi terdiri banyak besi atau kayu atau batu bunda. Oh gitu, jadi kayak lempengan gitu kali ya? Ya. Jadi itu bisa dideteksi ya? Iya. Nah itu akhirnya makin berpuluh-puluh tahun itu nanti menimbulkan penyakit di badan manusia. Oke. Itu. Jadi mendeteksinya tuh pakai apa, seperti apa dan? Ya saya bisa melihat. Oh, bisa lihat. Ada penyebabnya. Nanti dibantu adik saya juga bisa. Bisa gitu ya. Melihat. Oh, terus dengan apa sarana apa dia? Apa dengan, kan ada orang dengan kayu atau dengan tangan, melihat apa misalkan dengan tangan atau apa. Tadi saya lihat ada seperti dengan kayak garukan-garukan gitu ya Pak ya. Kayak orang ngerok tapi dengan kuku ya, dengan tangan ya. Karena saya zikir akhirnya dari tangan bisa keluar cahaya. Oh gitu ya. Kalau orang bisa lihat itu cahaya itu. Bisa nggak misalnya kita keluarkan cahaya di sini ada? Tidak bisa. Oh ada. bukan segampang itu juga ya kalau emang ada ini ya, betul. Jadi bisa melihat ada sesuatu yang negatif di tempat orang ya Pak ya. Selama ini udah banyak ya Pak ya yang antaranya. Ya rata-rata karena. Jadi biar pemirsa tahu ya apa, jadi kalau misalkan mereka mau pengobatan apa kan bisa dia nanti gimana? Iya intinya seperti orang bilang saraf kejepit. Saraf kejepit itu di tulang-tulangnya itu ada energi besi yang nggak kelihatan, akhirnya mendorong tulang itu. Nah itu menimbulkan rasa sakit. Nah kalau medis bilang itu saraf kejepit. Oh saraf kejepit, betul. Ada energi besi, energi kayu yang tidak terlihat yang menekan
tulang-tulang itu yang menimbulkan rasa sakit. Kadang-kadang ada orang gini loh, orang dia penyakitan ini, gini dia makin kurus, makin apa. Setelah dia ke dokter, kata dokter aman semua, tidak ada Ya, penyakit. karena masih berupa energi, Bunda. Oh. Energi. Nah, setelah energi itu perlu butuh 11 tahun atau 22 tahun baru jadi materi di badan manusia. Jadi kayak jadi lempengan yang emang harus dibuang gitu. Jadi seperti apa ya? Seperti mungkin mengkerikil gitu ya, Pak ya. Mengkerikil jadi mengkerikil gitu. Ya jadi bio itu hidup ya. Iya, bioenergi cahaya. Cahaya. Jadi Kan ada teknologi pengobatan udah mulai listrik hampir benar, tapi tidak mengeluarkan energi kayu logam, hanya melembekkan. jadi dia langsung ke dalam akarnya gitu kali ya. Dalam akarnya ada. Terus Pak, dari mana Bapak belajar ini? Atau turunnya atau bagaimana? Itu karena harus dari turunan. Oh, ada turunan dari kakek, dari biasa kenabian dari Nabi Muhammad gitu. Oh, Nabi Muhammad. Jadi ada emang benar-benar dari kakeknya tahu dari, gitu ya. Kebetulan saya dari turunan Sunan Gunung Jati. Oh, Sunan Gunung Jati itu mana sih? Sunan Gunung Jati. Cirebon, Bunda. Oh, Cirebon. Oh, Wali Cirebon. Oh, Wali Cirebon. Diminum Pak? Iya. Kita jadi nggak minum, jadi haus. Pak, dimakan dulu kita. Habis ngobrol nih. Ini dari Mekah. Dari mana, Bunda? Mekah dong. Langsung kita. Rasanya beda, Bunda. Harga mahal Pak, karena pesawat. Ayo. Dengan kurma-kurma yang biasa saya makan. Betul. Berarti kalau misalkan Bapak menemukan dari pasien ya kan, dari pasien misalkan dia ada keluarnya pas Bapak deteksi itu ada mungkin kayu atau logam, itu seperti apa Pak? Merasakannya terus merabahnya terus apa gitu? Tergantung keluhan orang itu. Misalnya di pinggang, berarti ada energi besi atau kayu di pinggang. Tergantung di kaki, dia ada di kaki. Nah, itu jadi nyentuh ya, Iya. menyentuh ya, bukan misalkan dari orang itu tidak ya, menyentuh ya. ke jasadnya. Ya. Jadi kelihatan siapa misalkan kayak ada yang mungkin negatif, aura negatif ya, dikirim orang misalkan itu bisa ya. Bisa terdeteksi. Deteksi ya. Jadi boleh nggak kita balas? Nggak usah lah, misalkan ada apa ya, santai. Usah. Nanti itu energi itu dikeluarin nanti berbalik sendiri. Dengan otomatis, karena sains dan teknologi bilang energi itu tidak akan hilang kecuali berubah bentuk. Oh, berubah bentuk, dan emang bajunya orang ya bukan baju kita, baliklah ke baju kau sendiri gitu ya. Nah, kalau misalkan bedanya apa, dia ada energi tanah atau dia itu kena energi angin gitu. Kalau energi angin itu nanti dampak ke medisnya itu seperti kalau orang bilang meninggal angin duduk gitu. Oh. Jadi kayak Bunda tadi itu dampaknya ke angin duduk, menekan ke perut, paru-paru, jantung berhenti. Oh, nah kalau yang kunci itu begitu dampaknya. Dikunci gitu ya. Nah kalau cahaya jarang orang punya cahaya, karena itu hanya turunan Nabi atau Nabi yang dibilang Nur Muhammad atau Nurullah. Kalau misalkan tanah itu kita di badan manusia seperti suka berdaki-daki gitu. Tapi tebal gitu kali ya. Kalau api suka marah, orang emosional. Oh, emosional. Mukanya merah. Kalau kayu sama, kayak besi, cuma dia agak lentur daripada besi, lebih keras besi. Dia dari ini tuh yang paling garangnya apa? Di umum yang suka logam. Batu. Oh, dari aktor logam batu. Lebih tinggi batu daripada logam. Kalau batu tuh mungkin udah ini banget kan. Yang dibilang ilmu batara karang gitu udah agak batara karang. Berarti dari ininya dari tadi. Dari tiga itu ada yang tertingginya batu. Batu ya. Jadi pengobatannya sama semua, biar batu atau itu kesana semua. Dengan energi cahaya dia meluruh. Berarti dengan misalkan ada di tangan, sentuhan tangan gini-gini aja. Jadi kan Mama juga mencoba kan gini-gini apa segala macam. Dia dengan hangat tadi sih, emang hangat. Ya tergantung, kalau hangat berarti ada unsur api, Bunda. Kalau hangat ada unsur api. Kalau misalkan dingin, air. Oh itu jadi menandakan dia ada unsur apa itu dengan
kerasanya si pasien itu. Jadi pasiennya ditanya apa, terus keluhannya apa dulu, baru dikasih tahu oh ini kesulitannya. Terus terdeteksi kalau ada yang negatif, ada kiriman orang apa macam itu terdeteksi Pak ya. Oh itu ya. Ini Pak, kalau misalkan orang mau temuin Bapak di mana? Saya nanti saya alamatnya nanti. Ada alamatnya. Oh ada di sini nih. Andini Rohma ya. Itu akunnya Andini Rohma. Ini apa? Ini YouTube atau apa ini? Gmail. Oh itu YouTube berarti. YouTube ya kalau jadi Andini Rohma Gmail. Oh itu ada ini emailnya itu. Email ya emailnya. Terus Sabila ini dari kok kayak nama perempuan Pak? Sabila Rasat ya. Iya kayak nama perempuan. Ini Rasat nama Bapak atau nama sendiri? Nama saya. Bapak saya Mukni. Mukni ya. Ini Bapak gelut ini udah berapa lama Pak? Saya sekolah jadi sarjana teknik, tiba-tiba ya memang harus ada panggilan begitu. Oh iya dari sananya kalau kita emang harus membantu orang ya, lillahi ta'ala ya. Membantu orang ya emang sababnya di Bapak gitu kan. Penyembuhan penyakit dari Allah, yang menyembuhkan Allah, tapi sababnya kan ada, kita harus berikhtiar kan, ikhtiar kemana itu Pak ya. Alhamdulillah. Jadi udah beberapa orang berobat di Bapak juga. Apa aja kira-kira orang yang sudah berobat di Bapak? Ya macam-macam, ada yang saraf kejepit. Nah kalau yang jenis kanker itu dia itu masuk bukan energi besi atau apa, dia berupa semut, kalajengking, lipan, tapi koloni, berbuat koloni. Oh iya. Jadi tapi kalau medis lihat dia hanya berupa bundar-bundar gitu, tapi dikira ini ya. Itu dia berupa binatang-binatang kecil, lipan. Itu mungkin kalau emang benar-benar ada yang medis kan? Tidak, memang medis sebenarnya dari gaib Bunda. Oh ya? Iya, aslinya awalnya dari dari gaib jadi materi, baru dokter bisa lihat sebenarnya intinya gitu. Semua penyakit itu dari goib yang akhirnya larinya ke dibilang oleh Tuhan itu janganlah musyrik gitu, sebenarnya itu. Oh betul. Intinya itu. Tapi kalau kita pengobatan itu yang benar ya nggak musyrik juga kan, namanya kan itu alternatif. Ya kan? Alternatifnya benar. Cuma maksudnya penyakit itu penyebab medis non medis itu sebenarnya dari unsur gaib sebenarnya. Oh gaib ya, terus dari energi seseorang udah dikirim oleh orang siapa gitu misalnya. Akhirnya jadi penyakit. Nah itu bisa jadi gitu semua itu ya. Oke kayak gitu. Minum lagi Pak. Kita kan ini kan cuaca kan kurang dingin. Jadi minumnya air hangat ya. Panas loh Pak, langsung gini aja. Dimakan Pak ini. Oh jadi kalau misalkan orang suka kemasukan atau apa itu, misalkan dia kemana gitu ya, ke laut misalkan gitu kan. Kadang-kadang orang suka pergi dari mana, tiba-tiba udah kerasukan, udah kemasukan, itu macam apa sih? Itu berupa energi, kalau dari laut biasa energi air, berupa air seperti ular air atau apa. Tapi nanti dia masuk ke badan manusia itu berupa molekul-molekul air. Oh jadi dia nggak suka, mungkin dia dilewati, mungkin kali aja nih kalau mata kasatnya tuh pas lewat ketendang kali, keinjek gitu kan ya. Jadi dia marah gitu ya. Kan ada orang yang dari mata suka ada kesurupan kan, orang kebati bisa, orang kesurupan juga bisa ya. Bisa. Orang apa segala macam. Ke situ. Dampaknya semua kayak gitu ya Pak ya. Jadi energi air maksudnya. Seperti mitologi Cina bilang ular air, monyet air, nah itu masuk ke badan manusia berupa air. Tapi sebenarnya kalau keluar itu berupa makhluk dia. Oh dia kan yang emang ada sih dari dulu juga kan emang ada sihir-sihir kayak gitu. Oke. Nah ini kelihatannya kok cerah terus sebenarnya. Cerah Pak ya. Ya alhamdulillah sih Pak. Saya kalau itu tuh ada kita ini Ploela Pak. Ploela ini untuk untuk muka kita karena biar fresh, biar buat flek juga, biar mengencangkan gitu kan. Lain itu juga ada kita di sini. Terus ada satu lagi, ini Bapak perlu nih. Nah coba Bapak pegang tuh dilihat. Ini ada madu, madu gamat pahit plus. Nah ini dari Nahala Goldi Pak. Dari Nahala Goldi. Jadi ini buat buat apa, enak buat energi lah kita. Bapak kayaknya mestinya
harus coba Pak. Silakan Pak. Nah, Bisa untuk dibaca-bacain untuk tambah menguatkan sakit. oh bisa ya? Iya. Oh, jadi ini madu bisa dibacakan? Saya bacain, jadi bisa menyembuhkan lebih banyak. Oh, berarti kita mesti kita bicarakan dulu nih kalau ini. Oke Pak, silakan dicoba Pak. Diperkuat, betul. Oke, dicoba dulu Pak. Ini pahit tapi pahitnya enak kok. Jangan terlalu takut tumpah. Yang penting ya oke, takut tumpah masa. Ya oke. Ya langsung. Nah, kita tutup lagi. Pahitnya enak. Kalau mama sih nggak pakai minum. Enak. Tapi nggak pakai minum. Ya oke. Ada pahit-pahitnya. Pahit-pahitnya enak ya. Pahit. Alhamdulillah, betul. Enak ya Pak, seger ya. Mau lagi nggak? Ntar kita kasih. Alhamdulillah, sahabat 2 TV yang dirahmati oleh Allah. Sekecil apapun kita harus berbuat baik. Siapa tahu yang kecil itu menghantarkan kita ke surga. Alhamdulillah, semoga dilancarkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, ditambahkan kesehatan kita. Terima kasih dengan Bapak Sabila Rashad sudah mampir ke 2 TV. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.